ke-9, di Sumatera tumbuh kerajaan Sriwijaya, dan Sriwijaya tumbuh menjadi kerajaan besar di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya pun telah menjalin hubungan dagang dengan Cina, bahkan Sriwijaya menjadi agen perdagangan Cina. Letak Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan mendapat sebutan Kerajaan Nasional 1 sebab secara kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara dan negara-negara di sekitarnya. Letaknya sangat strategis. Wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi, Sumatera Selatan sampai ke Selat Malaka, yang pada saat itu digunakan sebagai jalur perdagangan India-Cina, dan juga Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaka. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan besar dan masyhur. Selain mendapat julukan sebagai Kerajaan Nasional 1, Sriwijaya juga mendapat julukan sebagai Kerajaan Maritim disebabkan armada lautnya yang kuat. Raja-rajanya yang terkenal adalah Daptahiang, Balaputradewa, dan Sagrama Wijaya Warman. Perluasan wilayah dilakukan dengan menguasai Pulau Jawa, Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Tanah Bentingkra, dan Jawa. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputradewa. Bertumbuh pada bidang pertanian, tetapi Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan lokasi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga menguasai perdagangan nasional dan internasional. Hal ini didukung letaknya yang strategis di jalur perdagangan hingga Cina. Penguasaan Sriwijaya atas Selat Malaka mempunyai arti penting terhadap perdagangannya sebagai kerajaan maritim, sebab banyak kapal-kapal asing yang singgah untuk menambah air minum, berbekal makanan, dan melakukan aktivitas perdagangan. Sriwijaya sebagai pusat perdagangan mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas itu. Selanjutnya kehidupan budaya. Pusat agama Buddha dengan tokoh Buddha yang terkenal yaitu Satyakirti. 2. Menganut ajaran Buddha Vajrayana. 3. Pusat pendidikan kajian Buddha. Tentang kehidupan sosial. Masyarakat bersifat lebih terbuka dalam menerima pengaruh asing. 2. Komunikasi menggunakan bahasa Melayu kuno. Yang selanjutnya adalah peruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Peruntuhan Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor geologis, yaitu adanya perunturan Sungai Musi sehingga para pedagang tidak singgah lagi di Sriwijaya. Yang kedua adalah faktor politis, yaitu jatuhnya tanah genting kerak ke tangan Siam membuat pertahanan Sriwijaya di sisi utara melemah dan perdagangan mengalami kemunduran. Di sisi timur, kerajaan ini terdesak oleh kerajaan Singasari yang dipimpin Kertanegara. Akibat dari serang ini, Melayu, Kalimantan, dan Pamlepas dari tangan Sriwijaya. Desakan lain datang dari kerajaan Olamandala dan Sriwijaya akhirnya benar-benar hancur karena diserang Majapahit. Yang ketiga adalah faktor ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan Sriwijaya akibat lepasnya daerah-daerah strategis untuk perdagangan ke tangan kerajaan-kerajaan lain. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur terletak di Pulau Bangka bagian barat yang ditulis dengan memakai bahasa Melayu kuno serta aksara Pallawa. Prasasti ini ditemukan pada tahun 686 Masehi. Konon isi prasasti ini berisikan tentang harapan-harapan dari rakyat Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, Prasasti Ligur. Prasasti Ligur menjadi salah satu prasasti peninggalan Sriwijaya. Letaknya ditemukannya Prasasti Ligur adalah di Nakhon Sitamarat, wilayah Thailand bagian selatan. Prasasti Ligur ditemukan pada tahun 775 Masehi. Prasasti ini memiliki dua sisi, yaitu yang dinamai sisi A dan sisi B.
Isi prasasti Talang Tuwo adalah doa-doa dedikasi dan menunjukkan perkembangannya masa Buddha di Sriwijaya pada masa itu. Kesimpulan yang dapat kami petik dari Kerajaan Sriwijaya ini adalah Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Hindu terbesar di Indonesia, bahkan dijuluki sebagai pusat agama Hindu di luar India. Selain itu juga merupakan kerajaan yang sangat kuat dan kaya raya, terbukti dari sebutan negara maritimnya. Ada refleksi. Kita sebagai generasi muda harus menjaga pelestarian budaya bangsa Indonesia. Next. Ada yang ditanyakan? Next. Terima kasih setia menonton